Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja yang sehat kelas 7 SMP ITS Sano Amal. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Baik remaja yang sehat semuanya, pada pagi hari ini, pada pertemuan pertama kita di semester genap ini, terutama kita akan membahas tentang kontrak pembelajaran PJOK kelas 7 SMP ITS Sano Amal pada semester genap. Nah, apa saja yang menjadi pembahasan kita? Mari kita simak sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang kehadiran. Jadi, remaja yang sehat semuanya itu dapat dinyatakan hadir jika yang pertama adalah mengisi daftar hadir. Nah, jadi daftar hadir ini harus diisi, benar-benar diisi, jangan sampai kelupaan. Nanti daftar hadir itu linknya akan Ustadz share dan Ustadz selalu share di grup WA PJOK. Kemudian lagi jika pembelajaran kita atau pertemuan kita via Zoom nanti itu juga akan ada absen lagi. Jadi daftar hadirnya ada 2, ada di grup WA dan di Zoom meeting. Nah, tapi kalau tidak mengikuti Zoom meeting, maka daftar hadirnya cuma di grup WA saja. Kemudian lagi untuk penjelasan masalah daftar hadir ini, Bu Hanpian harus benar-benar mengisi daftar hadir sesuai yang Ustadz bagikan linknya. Nah, pengisian terakhir daftar hadir itu paling lambat jam 11.30. Jadi bila lewat jam 11.30 maka pian dianggap tidak hadir. Bisa dipahami lah. Nah, kemudian yang kedua, daftar hadir ini akan menjadi penilaian kehadiran pian dan itu sangat berpengaruh untuk kenaikan kelas nantinya. Karena semester 2 ini kita nanti fokus kepada kenaikan kelas. Jadi kehadiran pian di dalam pertemuan pembelajaran ini sangat penting. Nah, kemudian jika pian kadakawa hadir atau kadakawa masuk Zoom meeting, maka pian chat pribadi guru olahraganya atau Ustadz Ridwan. Jadi jangan chat di grup, chat pribadi. Apa kendala pian jadi kada bisa hadir? Nah, misalnya izin atau misalnya dalam perjalanan. Itu keterangannya untuk syarat-syarat dinyatakan hadir dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, tentang penilaian. Nah, penilaian kita di dalam mata pelajaran PJOK ini ada 2, yaitu penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Nah, nilai Bu Hanpian ini Ustadz ambil dari 2, nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk nilai pengetahuan itu Ustadz ambil dari umpan balik atau penilaian harian atau pertanyaan di setiap pertemuan pada grup WA. Nah, jadi untuk nilai pengetahuan ini nanti umpan baliknya atau penilaian hariannya atau pertanyaannya selalu Ustadz share di grup WA PJOK. Dan yang kedua, untuk penilaian keterampilan, maka Ustadz khususkan untuk penilaian keterampilan itu Bu Hanpian harus mengirim tugas pada Google Classroom. Contohnya misalnya kayak membuat video kemarin tuh, nah itu untuk penilaian keterampilan Bu Hanpian. Atau misalnya membuat ringkasan atau membuat mind mapping misalnya. Nah, itu ada pada Google Classroom. Nah, sama seperti semester kemarin, semester 1 tadi, untuk PJOK di semester 2 ini tidak ada penilaian akhir semester. Jadi Ustadz mengambil nilai Bu Hanpian itu semuanya, baik nilai pengetahuan ataupun nilai keterampilan itu pada setiap pertemuan. Jadi ketika pertemuan pertama atau pertemuan kedua di setiap umpan balik, maka dari situlah Ustadz mengambil nilai. Jika Bu Hanpian kada menjawab, maka nilainya 0. Ataupun misalnya Bu Hanpian kada mengumpul tugas pada GC atau Google Classroom, maka nilai pian 0. Nah, kriteria penilaiannya bila Bu Hanpian mengirim video atau mengirim tugas, maka pian sudah dapat nilai 75 jika mengirim. Nah, kemudian lagi tugasnya itu bila benar pian mengerjakan tugasnya itu, maka dapat nilai lagi 20, jadi 75. Nah, tambah lagi bila Bu Hanpian mengirim tugas itu tepat pada waktunya, maka usah tambah lagi nilainya 5, maka jadi 100 nilainya.
Nah, jadi bila Bu Hanpian misalnya mengumpulnya terlambat, maka dikurangi 5 nilainya. Kemudian lagi bila pian mengumpul tugas saja, tapi misalnya videonya kada benar kayak itu, nah ada kesalahan dalam melakukan prakteknya, maka nilainya cuma 75 aja. Jadi Bu Hanpian aja lagi memilih hendak 75 aja kah sesuai standar KKM atau sampai nilai 95 atau sampai 100. Jadi tergantung pian aja lagi. Kemudian lagi bila pian kada mengumpul, maka nilai pian nilainya 0. Nah, seperti itu. Kemudian pada semester 2 ini, materi yang kita pelajari itu ada 4 materi atau ada 4 bab. Yang pertama tentang senam lantai, yang kedua tentang senam irama, dan yang ketiga tentang perkembangan tubuh remaja. Dan yang keempat tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, pada materi senam lantai nanti, Bu Hanpian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian senam lantai. Kemudian lagi mampu melakukan praktek guling depan, kemudian guling belakang, dapat melakukan posisi kayang, dan dapat melakukan sikap lilin. Nah, selanjutnya pada materi senam irama, peserta didik diharapkan mengerti dan paham tentang manfaat daripada senam irama. Kemudian juga Bu Hanpian mampu mempraktikkan gerakan senam irama tanpa alat dan juga senam irama dengan alat, serta mampu mempraktikkan senam pemanasan atau gerakan pemanasan pada senam dan senam peregangan pada senam Taiso. Kemudian lagi pada bab berikutnya itu tentang bab perkembangan tubuh remaja. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami perkembangan tubuh, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan tubuh, kemudian bagaimana tanda gangguan kesehatan, dan yang terakhir bagaimana pola hidup sehat. Nah, pada bab terakhir kita akan membahas tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, bahasan materinya tentang apa itu kegunaan makanan, kemudian bagaimana pola makan sehat, kemudian lagi pengaruh gizi terhadap makanan, pengaruh gizi makanan terhadap kesehatan itu bagaimana, dan yang terakhir itu tentang usaha-usaha apa saja untuk perbaikan gizi pada makanan dan pada kesehatan tubuh kita. Jadi pada bab terakhir ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana makanan yang sehat, bagaimana pengaruh gizi, dan bagaimana asupan makanan yang paling cocok untuk kita agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Demikian remaja yang sehat. Ini adalah gambaran pembelajaran kita di semester 2 ini atau di semester genap ini. Semoga bisa dipahami, terutama tadi tentang kehadiran dan tentang penilaian. Kemudian tentang materi, ada 4 bab materi pada pertemuan kita di semester 2 ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan diskusi di grup WA. Terima kasih. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.